apa yang disukai oleh Rasulullah SAW mereka berusaha untuk suka juga. Apa yang disenangi oleh Rasulullah mereka juga, sahabat itu langsung senang juga, walaupun itu bukan perkara sunnah. Seperti contoh misalkan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik lauk itu adalah al-khallu, cuka, maka kata Jabir yang ketika itu bersama Rasulullah SAW, maka sejak itu aku senang sama cuka. Ketika Jabir menyampaikan hadis ini kepada Tolha, maka Tolha pun berkata, sejak itu aku suka sama cuka. Bukan karena cuka itu enak, bukan, tapi karena senangnya ke Rasulullah SAW senang, maka mereka juga suka, mereka juga senang. Ini para sahabat seperti itu. Bukan hal yang sunnah artinya maksudnya di situ. Apalagi perkara-perkara yang memang disunnahkan dari Rasulullah SAW secara hukumnya, tentu para sahabat itu yang paling giat, yang paling semangat di dalam mengamalkan sesuatu kalau itu berupa kebaikan. Maka kalau kita juga melakukan yang demikian, maka juga kita akan mendapatkan pahala karena cintanya kita, senangnya kita kepada Rasulullah SAW. Bukan secara hukum sunnahnya, bukan. Tetapi kita mendapatkan pahala itu karena cinta dan senangnya kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan hari ini untuk kita bisa menambah amal soleh kita. Tentu berharap mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin memberatkan kelak di mizan dan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masih dalam babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah. Ini bab tentang lauk pauk ya. Lauk pauk Rasulullah SAW. Beberapa hadis sudah kita bahas. Di antaranya Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya ni'mal idamu, sebaik-baik lauk itu adalah al-khallu, cuka ya. Kemudian juga Rasulullah SAW suatu ketika juga pernah makan daging burung ya, daging burung, cuma hadis itu kurang kuat, tetapi dari sisi hukumnya, mubahnya ya, bahwasanya boleh makan daging burung kan gitu ya. Pernah juga Rasulullah SAW makan dujat. Dujat itu apa? Ayam ya. Rasulullah pernah makan ayam ya. Baik, malam ini kita akan lanjutkan kembali. Saya bacakan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan al-idamu ya, berkaitan dengan lauk pauknya Rasulullah SAW, apa yang pernah didahar ya, yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira seringnya Rasulullah tuh makan apa kan begitu. Baik, kita bacakan dulu hadis yang ke-162 dalam kitab ini, Syama'ilun Nabi ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id
an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Jadi telah mengatakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Abi Anas, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, bahwasanya dia sami'a Anas bin Malik yaqul. Jadi Abi Talha ini mendengar Anas bin Malik berkata, inna hayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'amin sana'ahu. Bahwasanya hayyaton ini tukang jahit ya. Tukang jahit. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'ami sana'ahu. Ini untuk mengundang makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dia membuatnya. Qala Anas, kemudian Anas berkata, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika tu'ami. Maka aku pun pergi bersama Rasulullah sallam ila dzalika tu'ami, menuju jamuan undangan makan tadi. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'iri faqarraba. Kemudian Hayyat ini, tukang jahit ini mendekatkan, menghidangkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khubzan, ini roti, min sya'ir, dari gandum, roti dari gandum, wa maraqan, dan sayur maraqan itu sayur berkuah. Di dalamnya fihi dubba'un wa qadidun. Di dalam sayur yang berkuah tadi ada dubba'. Dubba' itu labu. Sedangkan wa qadidun, nah, qadidun ini nanti dijelaskan dan ada syarahnya di sini ya. Itu daging ya, daging yang dipotong kecil-kecil. Qala Anas, kemudian Anas berkata, Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud duba'a hawaliya qas'ati falam araka uhibbud duba' falam azal uhibbud duba'a min yauma idin. Maka kata Anas bin Malik, fara'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud duba'. Beliau itu mengorek-ngorek ya, mengorek-ngorek apa namanya, mencari-cari ya, mencari-cari duba', labu di sekitarnya, di sekitar hawaliyal qas'ah ya, di sekitar piring yang disediakan untuk Nabi ya, yang di sekitar. Jadi mengorek-ngoreknya itu di bejana atau tempat makan yang disediakan untuk Rasulullah SAW. Maka kata Anas bin Malik, falam azal uhibbu dubba'u min yaumi idin. Maka sejak hari itu aku suka sama labu. Jadi aku suka sama labu, kata Anas bin Malik ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian juga beliau Imam At-Tirmizi, pengarang kitab ini, juga mencantumkan hadisnya dalam kitabnya ya, Al-Jami' ya, di dalam kitab beliau. Jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya, bahwasanya dalam hadis ini inna hayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'ami sana'ahu ya. Fa'ajaba da'watahu. Nabi SAW memenuhi undangannya. Ini menunjukkan mulia, tawaduknya dan sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Hatta itu yang mengundang orang-orang yang mempunyai status
secara sosial, status sosialnya itu rendah. Ya. Jadi Nabi tidak pilih-pilih siapa yang mengundang. Ini salah satu akhlak beliau yang mulia, ya, tawaduknya beliau Rasulullah SAW. Kemudian dalam kalimat faqarraba ila Rasulillah, ya, qaddama lahu, ya, dia menghidangkan. Ini tukang jahit itu yang mengundang Rasulullah menghidangkan. Famin husni diyafati taqribu ta'ami lid-dhaifi. Ya. Maka termasuk hal yang baik, ya, sebagai bentuk kebaikan dalam perjamuan, dalam menjamu, yakni dengan mendekatkan makanan kepada dhaifnya, kepada tamunya, ya, kepada tamunya. Ini pernah juga Allah sebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kama dzakarallahu azza wajal, tentang, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang demikian ini tentang Nabiullah Ibrahim ketika mendapati atau kedatangan tamunya. Ya, ini malaikat, ya, malaikat yang datang. Maka Nabiullah Ibrahim berkata, faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faragha ila ahlihi, kemudian Nabiullah Ibrahim itu mendatangi ahlinya, yakni kepada istrinya, keluarganya. Secara diam-diam, tentu tidak bilang-bilang ke tamunya tadi. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian setelah dari istrinya, lalu kembali lagi menuju tamunya dengan membawa anak lembu, anak sapi yang dibakar, sapi bakar, ya, tentu yang lezat kan begitu. Faqarrabahu. Nah, ini termasuk adabnya tuan rumah itu ketika datang tamu menghidangkan jamuan, faqarrabahu, mendekatkan jamuannya, mendekatkan jamuannya kepada tamunya. Faqarrabahu ilaihim, maka dia pun, Nabiullah Ibrahim ini, mendekatkan ijlin salim tadi, yakni berupa ijlin samin tadi, anak sapi bakar tadi, ke tamunya, yakni ke malaikat. Tidak tahu kalau itu malaikat. Akan tetapi malaikat ini tidak merespon, artinya tidak mau makan, sehingga Nabiullah Ibrahim pun terkejut. Qala ala ta'kulun. Kemudian beliau berkata, kenapa kamu tidak makan? Kenapa kalian tidak makan? Ala ta'kulun, kan gitu. Nah, ini di surat Ad-Dariyat, ya, insyaallah, ya. Kemudian wa maraqan fihi dubaun wa qadidun. Al-marqu itu ma'rufun, yaitu dikenal, ya, sudah diketahui, yakni kuah, ya, kuah yang dipakai untuk makan bersama roti gandum pada zaman itu. Sedangkan dubba itu ya labu. Wa qadidun di sini, dan disebutkan di sini qadid huwal lahmu alladhi yuqatta'u, yakni daging yang dipotong-potong. Kemudian di daging itu diletakkan, di atas daging itu diletakkan milh, ini garam, diletakkan garam, kemudian dijemur, dan dijemur yang cukup lama, ya. Itu biasanya kalau di kita itu buat dendeng itu, ya, dibuat dendeng kan itu. Nah, nanti kalau ingin masak tinggal dikasih air saja. Maka seperti itu, yaitu qadid, ya, di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan undangan jamuan makan dari tukang jahitnya. Maka ketika Nabi SAW ini dihidangkan berupa roti gandum, kemudian dihidangkan pula
Dubba ini ya, yakni sayur yang berkuah yang di dalamnya ada labu dan potongan-potongan daging, maka Nabi SAW pun yatatabba'ud dubba, beliau memeriksa, mengorek-ngorek di piringnya itu, di bejananya itu, di sekitar piring-piringnya itu labunya yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ini bukan berarti Nabi SAW mengorek-ngorek semua yang ada di tempat itu untuk diambil labunya, tidak. Tetapi di sini beliau hanya mengambil, mencari yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak boleh, kurang beradab lah, adabnya kan begitu ya. Kurang beradab ketika dalam makan dan minum, seorang itu mengambil yang jauh. Tidak boleh. Hal ini pernah beliau sampaikan ketika menegur atau mengarahkan ya, yakni seorang Umar bin Abi Salamah ya, ketika masih kecil ya, masih anak-anak, maka beliau bersabda, Umar bin Abi Salamah ini berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang anak yang dalam pengasuhan Rasulullah SAW pada waktu itu. Wa kanat yadi tatishu fi sohfatin, maka ketika aku makan bersama Rasulullah SAW, tanganku menjangkau makanan ya, jadi agak jauh ya, menjangkau makanan di tempat atau di piring gitu ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, kan itu. Samillaha, sebutlah nama Allah ketika mau makan. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Maka ini adab dalam makan dan minum, untuk kita makan di yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai ada makanan banyak di situ, ke sana. Nah, tidak boleh yang demikian ini. Kurang beradab, kurang berakhlak di dalam makan dan minum. Ya mungkin yang jauh itu yang enak yang jauh ini kan. Ini ya repot juga ini. Ya. Minta tolong, tolong dekatkan itu ya, gitu ya. Tolong dekatkan itu yang jauh itu yang paling enak itu misalkan. Yang paling dekat sambel cuma ini ya, repot juga ini ya. Jadi ya jangan sampai maksudnya tidak terlalu rakus dalam hal makan kan di situ. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Anas ibn Malik, falam azal uhibbu dubba'a min yaumi idin. Maka kata Anas bin Malik, maka aku pun dari sejak itu senang sama dubba, senang sama labu. Inilah salah satu bedanya kita itu dengan sahabat Nabi SAW ya. Kita kalau di sahabat Nabi SAW itu, apa yang disukai oleh Rasulullah SAW mereka berusaha untuk suka juga. Apa yang disenangi oleh Rasulullah mereka juga, sahabat itu langsung senang juga. Walaupun itu bukan perkara sunnah secara hukum ya, bukan perkara sunnah. Seperti contoh misalkan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik lauk itu adalah al-khallu, cuka, maka kata Jabir yang ketika itu bersama Rasulullah SAW, maka sejak itu aku senang sama cuka. Ketika Jabir menyampaikan hadis ini kepada Tolhah, maka Tolhah pun berkata, sejak itu aku suka sama cuka. Bukan karena cuka itu enak, bukan, tapi karena senangnya ke Rasulullah SAW senang, maka mereka juga suka, mereka juga senang. Ini para sahabat seperti itu. Bukan hal yang sunnah artinya maksudnya di situ. Apalagi perkara-perkara yang memang disunnahkan dari Rasulullah SAW,
secara hukumnya, tentu para sahabat itu yang paling giat, yang paling semangat di dalam mengamalkan sesuatu kalau itu berupa kebaikan. Jadi kalau itu berupa satu kebaikan, pasti sahabat itu yang paling getol dan yang paling semangat di dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Itu datangnya dari Rasulullah. Yang diperbuat dari Rasulullah saja yang tidak termasuk dalam hukum sunnah, hanya kebiasaan dan kesenangan Rasulullah, mereka berusaha juga untuk senang dan suka apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau kita juga melakukan yang demikian, maka juga kita akan mendapatkan pahala karena cintanya kita, senangnya kita kepada Rasulullah SAW. Bukan secara hukum sunnahnya, bukan. Tetapi kita mendapatkan pahala itu karena cinta dan senangnya kita kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah senang pakai ini, Rasulullah senang makan makanan ini, maka kita senang makan ini. Walaupun misalkan kita tidak merasa enak dengan makanan tersebut, tetapi kita paksakan karena ini kesenangan Rasulullah, maka kita juga senang, maka ini yang akan mendapatkan pahala, ya, akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Nah, itu yang hadis yang ke-162. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi wa Salamah bin Shabib wa Mahmud bin Ghailan qalu. Jadi dari Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, Salamah bin Shabib dan Mahmud ibn Ghailan, mereka berkata, Haddatsana Abu Usamah, telah mengatakan kepada kami Abu Usamah, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya, an Aisyah, dari Aisyah, qalat, beliau berkata, Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul al-halwa wal asal. Bahasanya Nabi SAW itu sangat menyukai, menyenangi al-halwa. Al-halwa itu apa namanya? Makanan yang manis-manis. Makanan yang manis-manis. Kue ya, kue yang manis-manis itu ya. Wal asal, dan juga beliau itu menyenangi madu. Maka di sini dijelaskan bahwasanya kecintaan Nabi SAW kepada yang manis-manis itu, ataupun makanan yang manis-manis, dan juga kepada madu, ini merupakan bagian dari idam, bagian dari lauk pauk yang dijadikan lauknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makan roti pakai madu, nah ini termasuk idomnya ya, termasuk lauknya. Dan Nabi SAW senang kepada yang manis-manis, sehingga kalau kita puasa kan diperintahkan atau dianjurkan ketika berbuka, berbukalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis, karena memang lebih cepat untuk memulihkan tenaga, lebih mudah terserap, sehingga mudah menjadi energi. Kemudian selanjutnya, Haddatsana Hasan bin Muhammad bin Za'farani qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala ibn Juraij akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha'a bin Yasir akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu. Jadi hadis ini dari Ummu Salamah ya, annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau itu, yakni Ummu Salamah, menghidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam janaban mashwiyan fa akala minhu,
beliau menghidangkan kepada Rasulullah SAW janaban masywiyan. Apa janaban masywiyan ini? Jadi disebutkan di sini syarahnya, yaitu bagian dari syatin, daging ya, daging kambing kan gitu, daging kambing yang masywiyan, yang dibakar ya. Summa qama ila sholati wa ma tawaddoa. Maka setelah beliau itu fa'akala minhu, kemudian beliau pun memakannya. Summa qama ila sholati wa ma tawaddoa. Kemudian beliau pun berdiri untuk sholat, wa ma tawaddoa, tanpa beliau itu berwudu. Tanpa berwudu. Artinya tidak menyebabkan makan daging bakar itu kemudian membatalkan wudu. Nah, di sini ya. Dan ini termasuk faedah pelajaran di akhir hayat Rasulullah SAW, bahasanya beliau itu meninggalkan berwudu setelah memakan sesuatu yang dipanggang. Nah, ini termasuk petunjuk di akhir hidup Rasulullah SAW. Dikecualikan ya, min dzalika lahmil ibil, kecuali yang dipanggang itu daging onta. Nah, maka kalau daging onta itu yang lebih sahih dari pendapat ahlul ilmi, yakni para ulama, bahwasanya kalau sudah makan daging onta itu berwudu. Apakah wudunya batal karena sebab buang angin atau tidak? Tapi kalau sudah makan daging onta itu hendaknya berwudu. Wallahu a'lam, apa penyebabnya kalau habis makan daging onta kok harus berwudu? Ya. Cuma ada penjelasan beberapa ustadz itu, kalau kaitan hadis ini, pernah satu ketika Rasulullah dalam jamuan makan itu dihidangkan daging onta. Kemudian ada salah satu yang ngentut. Kan begitu. Maka Nabi pun, siapa yang makan daging onta hendaknya berwudu kan begitu. Tidak memvonis yang ngentut itu tadi supaya berwudu, tidak ya. Artinya tidak meluruskan seseorang di banyak orang itu tidak langsung nunjuk ayo kamu wudu, enggak seperti itu. Tapi langsung secara global itu, kalau sudah makan daging onta berwudu. Kan tidak menyakiti, tidak menyinggung orang yang salah tadi, yang ngentut tadi kan itu. Walaupun sih memang itu hal yang biasa, ngentut yang manusiawi. Tetapi itu hanya penjelasan saja. Wallahu a'lam apakah seperti itu kejadiannya, asbabul wurudnya hadis ini. Yang jelas Nabi SAW kalau sudah makan daging unta berwudu lah, ya sudah kita berwudu saja, perbarui wudu kita walaupun tidak batal. Nah. Di Nabi SAW ketika dihidangkan oleh Ummu Salamah, yakni daging yang dibakar, maka beliau tidak berwudu terlebih dahulu untuk sholat. Artinya tidak membatalkan sholat. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah makan daging yang dibakar itu di masjid. Makan daging bakar itu di masjid. Nah, ini juga beliau tidak berwudu ketika sholat, ketika menuju sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makan daging bakar itu tidak membatalkan wudu kecuali daging onta yang dibakar. Kalau daging onta memang dianjurkan untuk berwudu kembali ya, walaupun dia tidak batal wudunya karena buang angin ataupun karena kencing, tetapi dianjurkan untuk dia berwudu. Kenapa alasannya wallahu alam ya kita kita taslim aja, pasrah saja, menerima perintah dari Rasulullah SAW memang dianjurkan seperti itu, ya sudah kita terima gitu.
Ya untungnya di Indonesia tidak ada daging onta, sehingga selamat, tidak usah wudhu kan itu ya. Kalau kita ke Mekah, lagi haji atau umroh, disuguhkan daging onta, ya setelah makan daging onta ya berwudhu ya. Ya itu mungkin yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada 8 menit masih. Iya. Assalamualaikum. Iya. 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 Dua alam ya. Iya. Dua alam ya. Iya. Jadi semua binatang yang di laut itu semuanya halal. Termasuk bangkainya juga semuanya halal. Kecuali yang memang yang membahayakan seperti ular itu memang tidak boleh kan itu ya. Yang dimaksud dua alam itu dua alam bukan dua alam. Kita tidak pernah dapati hadis itu binatang yang hidup dua alam, maksudnya tidak pernah dapati gitu. Jadi semua binatang semua ikan yang di laut itu, semua ikan yang di laut, baik itu bangkainya maka itu halal yang di laut ya. Adapun kata ini bukan dilarang karena dia hidup dua alam, yakni di laut, di air dan di darat, bukan. Tapi memang karena dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membunuh kata, sehingga tidak boleh. Karena membunuh tidak boleh, ya apalagi memakannya kan begitu. Nah, kalau makan kan harus dibunuh dulu. Tidak mungkin kita makan kata hidup-hidup kan begitu. Nanti lompat-lompat nanti makannya kan itu. Iya, kan itu. Ya, saya kira itu. Ya. Ya, secara hukum awal makanan itu semuanya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah, semua ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ini kaidahnya. Jadi semua makanan itu semuanya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau belum didapati dalil haramnya, ya sudah. Kita harus yakin ini halal kan begitu. Ini kaidahnya seperti itu. Sampai ada datang dalil, oh ini haram, baru kita tidak makan. Tetapi sebaliknya kalau ibadah itu semuanya haram, tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga kalau kita ragu, kita dengan ibadah tertentu yang kita tidak kenal misalkan, jangan ragu, batalkan, haramkan. Nah, jadi ini gampang sebenarnya kaidah dalam Islam, memahami Islam. Kira-kira ini termasuk ibadah bukan ya, kan begitu. Kalau kita belum mendapatkan dalil, ya sudah. Jangan dilakukan, haramkan ibadah tersebut. Ini lebih selamat seperti itu. Kalau itu ibadah. Tapi kalau itu makanan, selama kita tidak tahu dalilnya, halal semuanya. Makanan itu. Sampai datang dalil, oh ini haram, maka kita haramkan, kita berhenti untuk tidak makan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena memang dilarang, tidak boleh dibunuh ya. Dilarang dibunuh ya, dilarang dibunuh. Ya, bukan karena kata itu hidup dua alam, bukan. Tapi karena memang haramnya itu tidak boleh makan kata karena memang tidak boleh dibunuh. Dilarang untuk dibunuh ya. Nah, kita makan sesuatu itu kan harus dibunuh dulu, tidak mungkin makan hidup-hidup lah kan begitu ya. Kalau misalkan karena jijik gitu, menjijikkan, ada dalilnya juga. Menjijikkan ada dalilnya. Yang menjijikkan itu ada dalilnya kan itu ya. Ada dasarnya. Tapi tidak diperinci. Apa yang menjijikkan kan begitu? Iya, tidak diperinci kan itu. Yang menjijikkan. Jadi kalau untuk binatang yang di laut ya, semua ikan yang di laut itu baik itu bangkainya itu halal hukumnya ya.
untuk binatang yang di laut. Tapi kalau itu ikannya ya termasuk yang dimaksud di situ. Tapi kalau itu binatang kayak singa laut atau apa ya itu yang buas itu yang bertaring, nanti kan ada apa namanya dalil yang melarang itu tidak boleh yang bertaring yang itu seperti harimau, kemudian yang bercakar seperti elang itu ini juga diharamkan yang itu karena nanti akan membawa sifat-sifat juga kepada orang yang memakannya, buas nanti. Apa itu? Iya. Yang menjijikkan, ya memang tidak secara mutlak itu hukumnya haram, tidak. Karena orang menjijikkan itu relatif, bagi orang tertentu dia tidak menjijikkan, bagi orang yang lain dia menjijikkan. Contoh misalkan Rasulullah SAW makan dob itu Rasulullah tidak makan, jijik ataupun tidak terbiasa biawak itu. Tetapi sahabat pada waktu itu memakannya. Nah, sehingga di sini relatif dalam menentukan itu jijik dan tidak menjijikkan kan begitu ya. Tetapi kalau untuk binatang-binatang tertentu memang ada sebagian orang itu yang jijik kan begitu ya. Itu, seperti cacing misalkan. Ini cacing boleh atau tidak makan cacing kan itu. Iya. Iya. Ya kembali kepada sebagaimana tadi kalau hal yang menjijikkan, hadis yang lalu kan sudah dibahas perkara yang menjijikkan, tetapi sebenarnya itu halal sebenarnya. Jadi sahabat ketika ada halaqah di Abu Musa al-Asy'ari, di sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang hadir itu dihidangi ayam. Ayam apalah, ya, ayam geprek atau ayam apalah gitu, ayam panggang atau macam-macam lah kan gitu. Maka ada seorang ini yang tidak mau pergi, sehingga kemudian dipanggil oleh Abu Musa al-Asy'ari, kenapa kamu ini kan begitu? Karena aku pernah melihat Rasulullah makan ayam. Aku tidak mau makan ayam dan aku telah bersumpah pada diriku, karena aku melihat ayam itu makan ini. Kan itu tidak disebutkan kotoran itu kan ya, untuk supaya orang yang hadir di situ tidak merasa jijik juga. Nah, ini orang ini jijik terhadap ayam yang ini kan begitu. Karena makan yang tidak benar itu tadi. Nah, ini kemudian menjadi binatang jalalah. Ini haram juga, tidak boleh dimakan ya. Nah, sampai binatang itu dibersihkan makanannya selama 3 hari. Ditahan binatang itu, ayam itu kasih makanan yang bersih, ya, tidak tercampur dengan yang kotor-kotor, baru setelah itu disembelih dan dikonsumsi boleh. Apalagi lele misalkan, ikan apa itu yang putih itu, bukan ikan tambak itu, bandeng. Nah, bandeng kan itu kan banyak ya, di atasnya itu ada jambannya. Nah, ini binatang jalalah, tidak boleh ini dimakan. Gimana kalau tidak tahu di pasar itu yang begitu? Ya namanya tidak tahu ya sudah kan itu. Ya kita husnuzon saja kan begitu kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu kalau makan binatang itu seperti itu, maka hendaknya tahan dulu binatang itu, bersihkan dulu makanannya selama 3 hari, baru setelah itu boleh dikonsumsi. Nah, itu termasuk binatang jalalah ya. Binatang jalalah itu tidak mesti ayam, tapi semua binatang yang makanannya itu tidak terkontrol, makan semua makanan-makanan yang kotor-kotor, sampah, bangkai itu dimakan semuanya, maka ini termasuk binatang jalalah ya. Maka kita harus membersihkan dulu binatang tersebut, walaupun dari sisi hukum awalnya binatang tersebut hukumnya halal, tapi karena sebab makanannya ini menjadi dilarang ya, ya.
Kenapa? Itu kan binatang tadi. Iya. Kalau tumbuhan coba akarnya katakanlah di beberang. Iya. Bagaimana buahnya? Wallahu alam, kalau tumbuhan tidak pernah saya dapati hadisnya itu ya. Kalau tumbuhan tidak ada ya. Ya ini apa namanya? Ya. Ya ini yang ada hadisnya ini binatang ya. Binatang yang makan secara langsung itu ya. Tapi kalau untuk tumbuhan, iya pada awalnya seperti itu hukum kaidahnya ya. Semua makanan itu halal sampai ada yang melarang. Nah, karena tumbuhan tidak seperti binatang, maka ya kita yakin halal sudah kan begitu aja. Sampai baru datang apa namanya dalilnya, ya berhenti sudah tidak boleh kan begitu ya. Sebenarnya kaidah itu sangat memudahkan sekali kita dalam mengamalkan agama. Kalau tumbuh-tumbuhan beda, artinya penyerapannya nggak seperti misalnya Tidak seperti langsung binatang. Iya. Karena itu kan terurai terlebih dulu kan itu. itu kan sarinya masuk Iya. diolah di daun itu. Iya, jadi tumbuhan itu menyerap sesuatu yang sudah terurai. Misalkan walaupun di situ ada bangkai. Bangkai itu tidak langsung terserap oleh tumbuhan, tapi terurai dulu baru terserap oleh akar-akarnya itu. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ada kalau nggak salah kalau pohon yang sudah berbuah dilarang dikincing. Oh iya, ada hadisnya. Iya, betul itu. Mentah saja. Iya. Halal dengan takrirnya Rasul, ya. Dalilnya itu dengan takrirnya artinya Rasulullah mendiamkan, menyetujui, artinya di situ. Halalnya di situ. Bukan dengan kaulnya Rasul, bukan dengan perkataannya Rasul. Jadi Nabi tidak melarang sahabat yang makan pada waktu itu. Jadi Nabi tidak melarang sahabat yang makan pada itu, artinya Nabi menyetujui, artinya boleh di situ. Ya. Ya, saya kira itu dulu yang bisa kita pelajari malam ini. Insyaallah masih banyak ini bab ini, bab makanan ini, bab yang dimakan oleh Rasulullah SAW, hadisnya banyak ya. Sehingga kita nanti akan tahu ini loh Rasulullah, panutan kita itu makannya seperti ini kan begitu. Sehingga kita semakin mencintai Rasulullah SAW, semakin menteladani kehidupan beliau, dan berusaha untuk menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan mendapatkan pahala karena cinta kepada Rasulullah SAW, walaupun itu bukan perkara yang sunnah. Contoh tadi seperti cuka, kita senang cuka, kenapa? Karena Nabi senang cuka. Kita senang makan ayam karena Nabi pernah makan ayam. Nah itu, sehingga kesenangan kita itu kepada Rasulullah inilah yang akan dinilai sebagai ibadah, sebagai pahala, walaupun bukan perkara yang sunnah. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah kita senang, itu juga akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan pahala, dan mudah-mudahan berharap kita akan menjadi umat yang juga mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.